Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sahabat Asmi. Alhamdulillah, kali ini saya sama teman saya mau membahas tentang kebebasan yang kebablasan. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Oke, kita simak bareng-bareng. Jadi gimana, Ri? Menurut lo, kebebasan yang kebablasan itu seperti apa sih? Dan coba kasih gua contoh. Mungkin teman-teman sahabat Asmi juga ingin tahu contohnya seperti apa sih kebebasan yang kebablasan itu seperti apa. Oh, mungkin gue jelasin apa ya, akar masalahnya dulu kali ya. Boleh. Jadi kan akhir-akhir ini kan fenomenanya tuh orang-orang masuk ke suasana, maksudnya jadi ruang kebebasan itu sekarang dibuka kayaknya ya. Jadi khususnya di Indonesia itu orang-orang bebas berekspresi, ngomongin apa aja, dan ya kadang juga kayaknya emang saking bebasnya itu agak kelewatan sih, maksudnya di situ jadi menyentil pikiran kita nih yang mungkin agak old school kali, agak kolot ya. Cuman menurut gua penting sih bahwa suatu hal itu nggak harus maksudnya nggak sebebas itu. Jadi emang harus ada aturan-aturannya. Ya, harus masuk koridor. Jadi gua temuin sih yang jelas sih di media sosial ya. Di media sosial orang-orang yang mungkin ingin menjanjikan konten-konten hiburan atau terutama sih kayaknya yang emang berbau candaan sih. Berbau candaan itu kadang mereka agak kebablasan di sini. Nah, sedangkan nih ada hal-hal yang mengatur masuk kehidupan kita tuh supaya berjalan dengan semestinya sebenarnya. Pertama itu di antaranya sih, di antaranya itu dari lingkup agama, hukum, bahkan hukum di Indonesia kan, dan juga moral. Sih. Ya secara umum sih kayak gitu sih. Oke, secara umumnya seperti itu. Nah, coba kasih gua contohnya sih seperti apa kebebasan yang kebablasan itu. Sedangkan kan di negara Indonesia ini kan bukan negara yang liberal, bener nggak? Kayaknya Indonesia tuh semi-semi liberal sih sekarang nih. Sekarang ya. Karena semi-semi liberal, semi-semi kapitalis sebenarnya. Ya. Contohnya sebenarnya banyak. Cuman gua nggak tahu nih bakal ada orang yang setuju atau enggak itu bebas ya. Orang mau setuju atau enggak itu bebas. Cuman dari ini gue jelasin lagi ya, ini dari sudut pandang gue ya. Mungkin nggak tahu sudut pandang gue kan, ini bebas aja gitu. Jadi ada misalkan dari orang-orang, misalkan dari komedian misalkan, sekarang itu mereka bebas. Nah, misalkan di YouTube nih, gue lihat tuh kan YouTube kan kayaknya umum ya, mungkin bisa dinikmatin dari umur dari anak-anak, misalnya dari anak-anak, remaja, dewasa. Ada konten-konten yang sebenarnya orang-orang itu cukup terkenal gitu, cukup berpengaruh di Indonesia, dan dia membawakan konten-kontennya itu sangat parah gitu. Mungkin dia terlalu vulgar, maksudnya dia terlalu banyak dalam kontennya terlalu banyak mengandung unsur dewasa, kedewasaan atau bercandanya keterlaluan. Nah, itu juga keterlaluan, ngomongnya kasar misalkan, yang tidak pantas untuk didengarkan. Ada alat kelamin lah gitu kan disebutkan kan. Ya sebenarnya bisa sah aja sebenarnya sih. Bisa sah aja, cuman karena di Indonesia itu masih kayaknya nggak terlalu jelas juga nih. Maksudnya ini konten bisa dinikmatin siapa, dan bahkan anak kecil kan sekarang bisa mengakses itu kan. Masalahnya itu sebenarnya masalahnya ada di situ. Makanya ketika semua umur bisa mengakses, misalnya apalagi anak-anak, nah harusnya itu dia harus ketika masuk ke dunia
media medsos misalkan, dia juga harus berpikir ulang, ini apa nih konten gue sebenarnya bisa dinikmatin anak kecil loh misalkan. Nah itu sebenarnya berbahaya, dan kayaknya orang-orang ini cukup cerdas sebenarnya, cukup kayaknya nggak bodoh gitu, cuman kok mereka bisa seliar itu gitu. Nah itu mungkin yang jadi keresahan gue sebenarnya. Gitu. Ya berarti kan sebenarnya mah apa ya? Kalau kita mau berbuat sesuatu itu emang harus memikirkan dampak efeknya ke depannya seperti apa. Bener nggak? Iya. Sebenarnya mah kan Sebenarnya apapun yang kita mau lakukan, kita seharusnya itu memikirkan dampak ke depannya dan efeknya bakal seperti apa nih. Bakal bisa diterima negatif atau positif nih sama si apa namanya si orang-orang yang menikmati video itu seharusnya mah. Iya, Mungkin emang harus, ada itu. Seperti Azmi Channel, positif sekali. Iya kan? Nah, waktu itu ya sebenarnya sih di lingkungan gue ya cukup banyak orang-orang yang resah juga sebenarnya sama media sosial sekarang gitu. Apalagi yang bagi gue yang udah punya anak. Emang apa ya? Emang zamannya sekarang tuh beda. Emang mungkin udah zamannya sekarang kan era digital. Kebanyakan apa ya namanya? Kebanyakan di zaman sekarang itu anak kecil pun udah bisa megang handphone. Ya kan? Dan itu salah orang tuanya Nah, sebenarnya. itu cara mendidiknya. Emang tidak bisa dipungkiri gitu. Ya, emang tidak bisa dipungkiri. Anak kecil zaman sekarang itu rata-rata ya, mungkin hampir semua anak kecil sekarang tuh di zaman sekarang udah pada bisa main handphone. Iya, dan Teknologi itu kayak sangat gitu. luar biasa sekali. Luar biasa, sangat luar biasa. Malah itu sebenarnya tidak bisa dianjurkan anak di bawah umur itu, apalagi masih di umuran TK lah gitu. Oh, sebenarnya kalau HP masih boleh ya. Nah, gue contohnya tuh anak gue tuh sebenarnya punya HP yang maksudnya HP sendiri. Iya. Cuma pertama gue cuman installin game dan ya intinya game sih, game pun game anak-anak. Dan juga gue nggak kasih akses internet. Iya. Pertama itu karena apa? Ketika kita kasih akses internet, dia bisa mengakses apa aja. Nah, boleh. Kita kan sementara kan kita nggak bisa kontrol. Misalkan 24 jam lah misalkan kita bisa kontrol anak itu ngelihat apa sih gitu. Iya, bagus tuh ilmu kayak gitu tuh. Jangan sampai dikasih akses internet, soalnya kalau misalkan sampai dia mengetahui internet pasti bisa bakalan kebablasan tuh. Dia karena saking bebasnya megang handphone, otomatis dia bakalan kalau ada akses internet nih ya pasti bakalan kemana-mana, buka YouTube lah, buka. Nah ini jadi bahas internet. Kita kan lagi bahas tentang kebebasan yang Iya, ini kan perbincangan ini. Relate ya. Iya. Ya. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke pembahasannya. Contoh seperti apa lagi yang lo tahu tentang kebebasan yang kebablasan itu selain dari dunia medsos? Kemarin tuh kan sempat sebenarnya sebelum ada, gue sebut namanya sebenarnya nggak aman ini mas. Sebelum Deddy Kobuser gede nih, sebenarnya itu banyak tuh kayak artis-artis atau komedi-komedi itu terjerat undang-undang ITE. Iya. Nah, sekarang itu kayaknya agak longgar nih semenjak Deddy Kobuser itu bikin acara somasi misalnya. Itu agak susah disentuh sebenarnya. Tapi dalam yang gua ketahui ya, dalam hukum-hukum misalnya ITE itu udah ada kerangkanya bahwa siapapun yang merasa dirugikan atau bahkan cuma tersinggung itu bisa dilaporkan. Maksud gua secara hukum pun maksudnya di Indonesia secara undang-undang maksudnya ya orang itu nggak bisa seenaknya berbicara atau dia membagikan sesuatu itu nggak bisa. Tapi semenjak adanya acara somasi itu ya kayaknya sekarang udah agak aneh, makanya udah agak aneh sih sekarang itu, agak longgar banget. Gue harap sih poinnya di sini sebenarnya, gue harap sih ya pemerintah bisa apa ya, bisa ngerapin ini semua, terus bisa tegas juga, nggak ke semua pihak ya. Soalnya ini agak kayak misalkan nih Mas Deddy Kobuser ini yang terhormat nih, kayaknya agak licin juga, agak licin. Maksudnya licinnya itu dia susah ya disentuh. Makanya orang-orang yang ngonten sampai deket sama dia kayaknya bebas aja. Padahal gue lihat tuh ya sama sekali nggak ngedidik, bahkan nggak layak ditonton anak-anak,
Gua juga nggak layak juga ditonton remaja nih, apalagi jadi kayaknya nggak layak ditonton semua umur ya. Gue bukan bicara podcast Deddy Kobuser ya, tapi ada acara, salah satu acara yaitu Somasi. Itu kayaknya nggak ada edukasinya sama sekali. Hiburan pun kayaknya itu apa ya? Itu udah keterlaluan maksud gue saya. Lu bisa, kalau lu ngikutin pasti lu tahu. Itu aja sih. Nah, jadi kan menurut lu tuh kebebasan yang kebablasan itu kan seperti itu. Nah, sekarang solusinya nih, harapan lu seperti apa nih solusinya untuk kedepannya? Solusi ya. Sebenarnya bukan ke solusi sih, kalau gue sebenarnya kalau sebagai masyarakat nggak bisa kasih solusi sebenarnya. Iya. Ini lebih ke tanggung jawab orang-orang yang harusnya bertanggung jawab sih. Kayak pemerintah tuh kayaknya pertama pemerintah harus tegas tentang undang-undang yang dibuatnya sendiri gitu. Ya terus jadi jangan pilih orang gitu untuk ditegasin. Sebenarnya simpel, cuman itu aja sih sebenarnya. Jadi kebebasan pun pada intinya itu nggak serta-merta kita bisa berbuat seenaknya. Jadi kebebasan itu nggak harus kita berbuat kebablasan. Jadi, maka dari itulah jangan kebebasan sampai kebablasan. Iya. Dalam dunia bergaul pun ya jangan sampai kebablasan ya. Kita harus punya rem. Kalau dari kendaraan harus Contohnya punya apa rem. itu? Bener nggak? Iya dong. Jangan sampai kebablasan, harus punya rem nih buat dalam diri kita sendiri. Iya dong. Yang harus kan apa ya namanya? Orang yang benar mungkin ya. Apa ya, orang yang bukan yang benar sih namanya. Apa ya namanya? Orang yang kalau misalkan mau namanya yang cakep. Ya lagi. Yang mau apa nih? Hah? Mau apa? Ya intinya dalam bergaul pun jangan sampai kita kebablasan. Iya. Kita harus punya rem dalam diri kita sendiri. Oke. Jangan sampai jangan sampai merugikan diri sendiri yang utama. Umumnya apalagi jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Gitu. Dan jangan ngerokok. Oke. Wah. Gimana nih? Mungkin itu aja sih dari gua. Maksud mungkin itu aja untuk video malam. Balikan deh mungkin itunya. Hah? Terus gimana? Apa ada lagi yang mau sarannya atau solusinya? Kayaknya ya itu doang sih, nggak ada saran, nggak ada solusi lain sih. Itu aja udah mentok sebenarnya. Mungkin itu aja kali ya pembahasan dari kita berdua ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucapan yang tidak enak didengar atau yang tidak enak untuk yang tidak pantas untuk dicontoh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.